Halo semuanya, kembali lagi di JD Recap. Kali ini kita akan menyaksikan film kasih sayang ibu pada anaknya, yaitu The Wild Robot tahun 2024. Jadi langsung aja kita mulai ceritanya. Di sebuah pulau terpencil, pesawat Universal Dynamics jatuh akibat cuaca buruk. Robot pembantu manusia bernama Rosum 1734 atau disebut Ross terjebak dalam puing-puing pesawat. Saat menyadari keadaannya, Ross berusaha mencari cara keluar. Dengan cepat, Ross menemukan kepiting dan ia meniru cara memanjat tebing. Setelah berhasil, Ross melanjutkan perjalanan dan menemukan hutan yang begitu indah. Ready to receive my first task. Ross berjalan-jalan di hutan, menawarkan bantuan kepada hewan yang hidup di sana. Namun mereka tak mengerti apa yang Ross katakan dan hanya menganggapnya sebagai monster. Your dialect is not in my databanks. Ross kemudian memutuskan untuk berhenti berjalan dan mulai mempelajari bahasa hewan. Ross kembali menawarkan dirinya untuk membantu, tapi masih tidak ada tanggapan dari para hewan, sehingga Ross memutuskan naik ke puncak bukit untuk mengirim sinyal agar dirinya ditarik kembali ke pabrik. Activating return transmitter. Seakan alam tak menyetujui tindakan Ross, tiba-tiba petir menyambar dan membuat Ross jatuh pingsan. Begitu ia bangun, semua komponen bagian dalamnya telah diambil oleh sekelompok hewan dan Ross mencoba menyelamatkan alat utamanya, yakni transmitter pengirim sinyal yang berada di dalam rumah beruang. Dengan polosnya, Ross mendekat dan memancing kemarahan beruang. Sambil memegang transmitternya, Ross melarikan diri hingga ia tak sengaja jatuh, menghancurkan rumah angsa dan menyisakan satu telur. Ross tak ingin meninggalkan sebutir telur itu sendirian, tapi ia sendiri tak mengerti apa yang harus dilakukan, sehingga Ross hanya membawanya. Tiba-tiba Ross bertemu seekor rubah bernama Fink, yang berusaha merebut telur dari Ross. Fink lalu berhasil mendapatkan telur milik Ross, tetapi ia terkena duri landak dan tak bisa bergerak kemana-mana. Ross lalu mendatangi Fink, menyimpan telurnya dan membantu Fink untuk melepaskan duri landak. Fink sangat kaget melihat kebaikan Ross, dan mulai mengikuti Ross kemanapun ia pergi. Suatu saat, telur yang dipegang Ross telah menetas, lalu Ross segera mengirim sinyal karena tugasnya telah selesai. Returning to factory. Angsa kecil itu menaiki pundak Ross karena penasaran dengan lampu di atas kepalanya, dan ia memecahkan alat transmitter milik Ross. Ross lalu memberikan angsa kecil itu pada induk oposum bernama Pinktail agar merawatnya. Pinktail mengatakan jika merawat adalah bagian dari sebuah tugas, dan Ross telah dianggap angsa mungil itu sebagai induknya. Pinktail juga menjelaskan bahwa Ross perlu mengajarkan untuk mencari makan, berenang, dan terbang seperti kawanan angsa lainnya. Ross yang senang mendengar bahwa ia mendapatkan sebuah tugas, mengambil kembali angsa itu dan mengajarkan padanya seperti yang dikatakan Pinktail. Swim. Dari jauh, Fink yang melihat cara Ross yang kurang tepat dalam mendidik, akhirnya Fink membantunya untuk memudahkan tugas Ross. Selama proses belajar, Fink menjelaskan kalau angsa yang dirawat Ross memiliki kekurangan fisik, yaitu sayap dan ukuran badan yang kecil. Dan mungkin sebuah keberuntungan angsa ini dirawat Ross, karena jika dia berada di lingkungannya, maka bisa jadi angsa kecil ini tidak akan hidup sampai saat ini. Fink juga meminta tak menceritakan kejadian Ross menghancurkan keluarga si angsa agar tak terjadi konflik baru. Di malam harinya, Ross bersama Fink memberikan nama Bright Bill atau Bill pada si angsa. Right, Bill. Is that satisfactory? Right, Bill? Beberapa hari berlalu, Bill telah menjadi angsa dewasa yang siap untuk belajar berenang. Ross mengajarkan proses berenang seperti manusia. Dari sebab itu, Bill kesusahan berenang dan tak sengaja ia bertemu sekawanan angsa. Bill mengenalkan dirinya, namun para angsa menolak kedatangan Bill karena mereka menganggap Bill telah dibesarkan oleh seorang monster yang membunuh keluarganya. That thing killed your mother. Everyone knows that. Begitu sampai di rumah, Bill menanyakan kata-kata para angsa tadi. Ross akhirnya bercerita bahwa semua itu benar dan kejadian itu tidak disengaja. Bill yang belum bisa menerima kenyataan lalu meninggalkan rumah. Ross kini kembali ke tempat pesawat jatuh dan berhasil menghidupkan sebuah robot bernama Room. Ross menanyakan asal-usul dirinya, lalu bercerita kisah hidupnya selama terdampar di hutan. Room yang bingung dengan cerita Ross akhirnya melakukan scan program pada Ross.
Rum sangat kaget karena tindakan Ross berada di luar aturan, sehingga Rum menyarankan Ross untuk mengirim transmitter miliknya agar Ross kembali pada Universal Dynamics. That is where you belong. Ross terus memikirkan perkataan Rum agar ia kembali ke perusahaan. Tapi Ross masih terikat dengan tugasnya untuk mengajarkan Bill cara terbang. Ross bersama dengan Fink menemui Bill untuk mengajaknya belajar terbang. Ross juga meminta tolong pada seekor burung elang bernama Thunderbolt untuk mengajarkan Bill terbang dengan baik karena Ross telah diperingati Longneck, pemimpin angsa, kalau 1 minggu lagi kawanan angsa akan melakukan migrasi. Don't give up. Come on, kid! Seminggu telah berlalu. Bill telah siap bergabung dengan kawanan angsa, lalu mereka memulai migrasinya. Ross yang merasa tugasnya telah selesai, lalu mengirimkan sinyal, dan manusia segera menerima pesan sinyal dari Ross. Begitu tiba di kebun manusia, tempat para angsa bermigrasi, Longneck memberitahukan jika para angsa harus tetap bersembunyi agar tak terlihat oleh robot manusia. Bill yang tak mendengarkan omongan Longneck menghampiri salah satu robot dan timbullah peringatan bahaya karena invasi angsa di dalam kebun. Para angsa berhamburan pergi meninggalkan kebun yang dipimpin oleh Bill, sedangkan Longneck berkorban dengan mengalihkan perhatian robot. Di lain tempat, Ross mengumpulkan hewan yang berlindung dari dinginnya salju ke dalam rumahnya yang ia buat. Ross juga meminta tolong Fink untuk menenangkan mereka agar tak saling berebut tempat istirahat. Think. What? Help them. Setelah musim salju berganti, Ross dan Fink berlari dengan bahagia menyambut kedatangan Bill dari migrasi pertamanya. Ross teringat jika Bill pernah kecewa padanya, lalu meninggalkan Bill yang sedang bersama Fink. Di malam harinya, Ross dijemput oleh sebuah robot bernama Vontra dengan pesawat besarnya. Vontra menjelaskan bahwa memori interaksi antara robot dan hewan sangat penting bagi perusahaan, sehingga Vontra akan membawa Ross bagaimanapun caranya. Come aboard, 7134. Ross yang mendengar panggilan Bill dari jauh lalu loncat dan meninggalkan Vontra. Merasa jika Ross sedang dalam tekanan, Vontra mengirimkan pasukan robotnya untuk membawa Ross, namun Ross dilindungi para hewan hutan. Walau sudah berusaha maksimal, Ross akhirnya tertangkap dan hutan menjadi lautan api karena beberapa robot yang terbakar. Bill yang memimpin kawanan angsa segera terbang untuk melepaskan Ross dari Vontra, sedangkan hewan yang di darat memotong sebuah pohon besar untuk mengalirkan sungai ke area yang terbakar. Bill yang berhasil menerobos pertahanan Vontra langsung mencari Ross. Vontra berusaha menghadang mereka keluar dari pesawat, tapi Ross mengaktifkan magnet yang membuat Vontra tak dapat bergerak. Sehingga kesempatan ini dimanfaatkan Ross dan Bill untuk keluar dari pesawat. I have everything I need. Ross sangat bahagia bisa berkumpul dengan keluarga kecilnya di hutan, tapi ia juga sedih karena harus meninggalkan mereka. Ross mengatakan bila dirinya tetap di hutan, maka manusia akan mengirimkan lebih banyak robot dan bisa menghancurkan hutan. Dengan ini, Ross berpamitan pada semua hewan lalu kembali ke tempat manusia. You will all be safe from them forever. Beberapa waktu berlalu, Ross yang kini menjadi pembantu manusia di bagian perkebunan, melihat kawanan angsa bermigrasi di sekitarnya. Bill lalu muncul dari semak-semak untuk menyapa Ross, dan pada akhirnya mereka dapat berkomunikasi lagi walau hanya sebentar. Sebagai orang tua memang sudah selayaknya memberikan yang terbaik bagi anaknya. Sedangkan seorang anak memang sudah sepantasnya untuk memberi apa yang dibutuhkan orang tua. Sekian cerita film kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa lagi.